kata orang tua sekarang pada waktu itu tahu katanya asa mau kiamat, asa arek kiamat. Kejadian karena peluru menisarsar gitu katanya. Masjidnya dibakar, dibakar juga, rumah kiainya dibakar juga. Akhirnya kolam anu awalnya itu air jernih menjadi lautan darah. Kembali di obrolan Hamid, seingat saya sudah mewacanakan untuk ngobrol ini sekitar bulan Agustus tahun lalu. Tapi karena satu dan lain hal, akhirnya baru bisa terrealisasi hari ini. Jadi obrolan kita hari ini, kita akan ngebahas menyoal historical atau sejarah dari makam 10 yang terletak di Kampung Bojong Menteng, Desa Palasari Girang, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi. Dan untuk membahas itu, saya sudah di rumah seorang tokoh, ustadz juga, beliau guru juga, bahkan politisi. Tentu beliau juga sangat populer di Kecamatan Kalapanunggal, Bapak Aib Saifullah. Damang Pak? Alhamdulillah pada kesempatan hari ini, kebetulan saya lagi ada sehat walafiat. Untuk selanjutnya, apa yang mau ditanyakan kepada saya, insya Allah saya sesuai dengan kemampuan saya akan jelaskan. Iya Pak. Ya. Alhamdulillah. Hatur nuhun Pak, ya, terus menyempatkan hadir. Sama-sama ya. Ya, sama-sama. Ya. Pak, sebelum kita ngobrol nih menyoal sejarah makam 10, ya. Saya pengen tahu dulu nih. Tadi kan saya udah nyebut nih, Bapak ini tokoh, ustadz, guru, bahkan politisi. Bapak sebenarnya lebih enak dikenal sebagai apa, Pak? Karena saya kalau di sini betul bisa dikatakan tokoh Al Qadar hari ini betul saya. Ya. Bisa dikatakan saya politisi betul. Dan bahwa saya itu dari PAC Partai Persatuan P3 ya. P3 Kecamatan Kalapanunggal, itu adalah saya pada hari ini. Ya. Yang ketiga, saya ini suka aktif juga di berbagai organisasi sesuai dengan kemampuan seperti yang lain. Ya. Di olahraga pun saya siap, atau saya bisa mengatakan bahwa sebagai penggerak. Yang kedua, di sekolah pun saya dari mulai ya, jadi dulu ngajar, sekarang udah saya komite pertama di MI Madrasah Ibtidaiyah Dusadiyah Bojong Menteng. Yang kedua juga komite saya di MTS Hidayatul Sadiyah juga di Bojong Menteng. Yang ketiga saya komite di MA Madrasah Aliyah SI 2 Kecamatan Kalapanunggal yang berletak di Kampung Talang. SI 2. Iya, betul. Nama saya betul Aib Saifullah. Lahir saya tahun 1 tanggal 1/61 di Sukabumi seperti ini. Ya. Yang kedua, saya ini sangat kedatangan rekan-rekan atau dari pihak manapun untuk menanyakan sekelumit sejarah makam 10. Betul Pak. Ya, kebetulan pada hari ini Pak Hamid ini udah menanyakan, insya Allah saya akan jelaskan sesuai dengan kemampuan dan keadaan seperti ini. Ya, Pak. Itu saya berpikir bahwa mungkin ya di luar sana tadi yang dibilang Pak Aib ya, mungkin nggak semua orang tahu ini betul menyoal sejarah dari makam 10 ini gitu. Ya. Bisa ini nggak Pak kayak diceritakan gitu, bagaimana sebenarnya kejadian dulu itu gitu tahun 47? Awalnya gini, kan kalau dulu tidak ada jalan Cikunten Kadupugur untuk selanjut ke Gunung Lut, tidak ada jalan Bojong Menteng Cimadu ke Gunung Lut. Yang terkenal itu jalan Bojong Menteng ini RT 24 RW 06 Desa Pasigir Kecamatan Kalapanunggal, hanya dari Bojong Menteng seperti letak ini. Maka insya Allah nanti ke depan jalannya saya akan bangun, kita bangun bersama kerjasama dengan pihak pemerintahan, bahwa kepala desa pun, untuk jalan ini diteruskan jalan supaya diketahui bahwa sejarah atau bisa dikatakan gitu napak tilas dari dulu. Karena ini jalan sangat tertinggal juga. Mudah-mudahan pamit nanti ke depan jalan apapun mudah-mudahan terbangun secara baik.
untuk menjelaskan nanti ke depan bahwa tahun 47 ini jalan komunikasi antara Belanda yang ada di perkebunan Cisalak dengan Parakan Salak suka pakai rute jalan ini. Dulunya ya jalan ini dulunya, tidak ada jalan yang lain. Ya kebetulan pada waktu itu tahun 47 itu karena Belanda periode kedua sangat sadis, ya ada semacam bahwa penggerak akan menghancurkan itu antara Belanda yang periode kedua. Ya akhirnya pihak pemerintah itu mengusut atau menugaskan kepada tentara-tentara Indonesia untuk membuat posko yang berletak di Kampung Bojo Menteng, RT 2425 yang di atasnya kebetulan di rumahnya Kiai Tajudin pada waktu itu. Kiai Tajudin itu bukan orang sini. Asalnya Kiai Tajudin itu orang Garut, cuman beliau punya istri orang sini. Jadi akhirnya berumah tangga di Bojo Menteng. Yang seorang tokoh Kiai ini banyak jasa-jasa kepada masyarakat pun karena yang suka mengajarkan ilmu agama atau pengajian anak-anak dan sebagainya di masjid di pinggir rumah Kiai Tajudin tersebut. Ya, untuk selanjutnya bahwa di rumahnya Kiai ini dibikinlah salah satu posko tentara Indonesia untuk menghadang komunikasi Belanda yang ada di perkebunan Cisalak dengan Parakan Salak. Bikinlah salah satu posko di Bojo Menteng. Di Bojo Menteng di rumahnya Kiai Tajudin, betul. Ya kurang lebih pada waktu itu tentara Indonesia menginap di sini baru 19 atau 20 hari di sini. Ada juga sebagai warga yang tidak setuju adanya kemerdekaan. Apalagi sangat membenci kepada tentara Indonesia ini. Nah, beliau itu adalah mengasut atau bisa dikatakan mengadu kepada tentara Belanda yang ada di Parakan Salak dengan di Cisalak. Jadi ada warga lokal yang memang tidak setuju. Ya, betul. Ya akhirnya bisa dikatakan mata-mata gitulah. Mata-mata kalau bisa dikatakan mata-mata. Agen. Ya bisa dikatakan gitulah. Mata-mata pengacau lah kalau di sini. Tapi orang itu tidak diketahui siapa-siapanya orang-orang mana seperti itu. Tapi termasuk masih tetap negara kita. Gitu. Ya akhirnya. Tapi orang itu diam di Bojo Menteng, Pak? Barangkali tidak. Cuman orang teman-teman tadi sempat terputus karena ada masalah teknis di kamera. Jadi kita akan lanjut lagi. Tadi baru sampai ada agen, Pak. Boleh dilanjut, Pak? Ya. Nah itulah itu di kita ini ada seorang yang tidak setuju kemerdekaan seperti ini, yang menjadikan salah satu mata-mata Belanda. Akhirnya informasi-informasi yang tidak ada di sini juga dibawa kepada Belanda itu. Dia melaporkan bahwa kita ini akan ditempur begitu. Karena di Bojo Menteng ini udah ada persiapan tentara seperti ini. Ya daripada kita digempur lebih baik kita menggempur aja seperti itu ya. Pada kebetulan untuk selanjutnya tapi saya lupa tanggal dan harinya. Tahu waktunya juga tapi tahu, di tahun 47. tahun 47 pada kesempatan itu ya tentara ini sudah ada salah satu koordinasi dengan ada perintah juga dari pusat bahwa semua tentara yang ada di posko sini harus ada kumpulan atau rapatnya melaksanakan rapat itu di daerah Kampung Cipurut, Desa Gunung Lut, Nasitap, Kecamatan Kapanunggal. Kata dari sana aja saya komandan bahwa kita ini dari hari Kamis itu hari Kamis sekarang jam 1 untuk selanjutnya kita ini tidak boleh menembak atau bisa dikatakan damai gencatan senjata. Maka tentara itu taat dan patuh kepada pimpinannya, tetap arahannya begitu. Ya, itunya kesetujuan semua bahwa besok kita katanya hari Jumat
dari mulai hari ini dari Kamis jam 1 untuk selanjutnya kita tidak boleh tidak boleh pulang atau gencitan senjata. Tinggal besok berangkat kita ke Pelabuhan Ratu untuk mengganti seragam gitu katanya. Ya, pada hari Jumat jam 5.30 itu subuh lah ya. Ya, subuh. Kiai itu sudah melaksanakan sholat. Kiai itu sudah melaksanakan sholat dan Kiai lagi membetulkan saluran air karena agak kecil untuk ke kolamnya. Kan di bawah rumah kita ada kolam. Ya, di pinggir masjid itu. Pas begitu, setuju karena registrasi senjata. Insya Allah kata Pak Hasan, salah satu tentara dari hari Kamis sore bicara kepada masyarakat, besok tinggal kita calana digosok, rambut dibetel, tumpang kaki karena hasil rapat barusan di Cipurut bahwa gencatan senjata. Oh, berarti salah satu tentara Pak Hasan ngasih info kepada masyarakat. Pengumuman lah orangnya. Ya, gitu. Ke sebagian masyarakat yang tahu besok tinggal leha-leha. Tidak tahu di belakangnya kita ini ada seorang mata-mata begitulah. Ya, yang udah siap mau ngegempur. Nah, itu. Ya, pada hari Jumat jam 5.30 kejadian itu adalah salah satu penggempuran. Ya, kebetulan yang di tentara itu yang 9 dipimpin yang semuanya 10 dengan dipimpin dengan Kapten Nasir. Pak Kapten Nasir malam Jumatnya itu tidak ada di posko. Karena besoknya akan meninggalkan pamit kepada masyarakat sekitarnya. Katanya besok kita akan pergi ke Pelabuhan Ratu ganti untuk salin atau ganti seragam. Mohon maaf kepada masyarakat Bojong Merah sekitarnya. Selama saya 19 hari di sini takut merepotkan dan ada singgung seperti ini. Mohon maaf dan sebesar-besarnya. Ya, pada waktu itu Kiai ngineplah di rumah di sebelah sana. Habis silaturahmi mengunjungi masyarakat malam Jumat itu. Makanya Pak Nasir itu tidak gugur di pagi hari Jumatnya karena belum ada ke lokasi. Masih di Pelabuhan Ratu. Masih di sini masyarakat sini. Yang izin silaturahmi untuk pamit itu. Jadi tidak nginep di posko. Ya kan, kalau ke Pelabuhan Ratunya tidak sampai karena rencananya hari Jumat pagi. Ya, kebetulan jam 5.30 itu dibantai oleh Belanda. Jam 5.30. Makanya 9 tentara yang gugur di sini, 1 kiai. Tentara yang 9, yang 8 lagi melaksanakan wudhu. Yang 1 sedang takbiratul ihram, itu dihantam oleh tentara Belanda. Makalah gugurlah salah satu kejadian yang dahsyat di Bojong Menteng itu. Kata orang tua sekarang, pada waktu itu tahu, katanya asa mau kiamat, asa arek kiamat. Kejadian karena peluru menisar-sar gitu katanya. Sampai ke pohon kelapa, daun kelapa itu ditembakkan ya, itu karena dari atas ke ini ke bawah. Ya, Pak, itu setelah Belanda pulang, ya akhirnya tentara yang 9 Kiai 1 udah ada di kolam semua. Udah ada di kolam semua, oleh Belanda dibuang ke kolam. Masjidnya dibakar juga. Rumah kiainya dibakar juga. Akhirnya kolam awalnya itu air jernih menjadi lautan darah tentara 9 dan 1 kiai. Kiai itu sedang membetulkan air untuk ke kurang tersebut. Ya, akhirnya ikan-ikan yang ada di kolam itu mati semua karena mabok darah 10 orang tersebut. Maka saya sebagai masyarakat Kampung Bojong Menteng RT 24 mohon kepada rekan-rekan, kepada pihak pemerintah pun supaya ini lebih diperhatikan. Hari ini sudah mulai
itu ada penataan antusias dari kepala desa dengan barangkali sudah ada pemasangan pumping blok tahun 2017, tahun 2021 akhir ya dipasangkan itu pagarnya. Mohon kepada rekan-rekan nanti ke depan bahwa ini harus ada monumen, harus menjadi sejarah yang utuh, sejarah yang lebih itu. Karena kalau kita ini tidak diperdulikan, kalau menurut saya siapapun yang tahu ini merasa dosa, karena beliau ini sudah mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawa pun sampai ke beliau itu melayang di areal kampung Bojong Menteng ini. Berarti begitu kira-kira teman-teman, ada 10 orang yang meninggal, 1 kiai dan 9 tentara. Di akhir rumahnya dibakar, masjidnya dibakar, jasadnya dibuang di kolam sampai kolam menjadi lautan darah. Ikan-ikan pada mati karena mabok darah ini. Saya nggak kebayang Pak, saking pokoknya. Makanya dari dulu orang-orang tua yang meninggal ini saya pernah ngobrol, Pak ini kebajikan, aduh bapak mah, aki mah lain teh, lamun geus ingat kadinya asa kumaha tadi teh jiga kiamat asa kiamat. Ya Allah ya Rasulullah, maka cenalah tong loba omong, tong cekcok kira gitu. Tas sepertos bahasa orang teh ini, aki mah ngarasakeun anu digebugan, aki mah ngarasakeun dilulu, beres digebugan beres tenggelan terus cenah dilulu dileyak ku Belanda. Akhirnya aki titah nganterkeun senjata, kaparakan salak ditanggung dina sunung, awak sudah merasa pacik. Maka cenah aki mah aduh lamun ngomong-ngomong makam 10 asa sing seredet kene batin tertekan nya. Kata saya Ki, karena iya tolong harus dijelaskan. Cenah aki ngan mau mengejelaskan sautuhna masih kene naon kitu trauma lah cek bahasa mah basi gegemeun bahasa kalau teh sing sieun asana dina cepil teh dor-der masih kene karasa meureun cenah anjeun lamun geus ngarasa kiamat teh sebenarnya seperti itu. Nah makanya sekilas info seperti ini itu tidak jelas tidak seutuhnya karena keterbatasan terutama kemampuan saya, kedua orang tua seperti ini ya. Mudah-mudahan walaupun bagaimana ini supaya diperhatikan nanti ke depan itu. Nah, jadi mungkin Pak, ya masih banyak sebenarnya sejarah-sejarah yang lain. Pasti banyak. Cuman mungkin keterbatasan info juga seperti itu. Karena